Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali kita akan melanjutkan kisah dari Nyai Dewi Serindit yang dituliskan oleh Dewi Jambi. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Pagi itu, matahari enggan timbul karena ditutupi mendung. Kabut dan embun masih menutupi daun. Kicau burung serindit terdengar sangat merdu saling bersaut. Suasana di kediaman Nyai tampak lengang. Pelayan belum ada yang bangun, sepi, seperti tiada penghuni. Dengan mengendap, Hartini keluar dari dalam kamarnya, membawa bungkusan hitam kecil di tangannya. Ia melangkah mendekati sangkar-sangkar burung serindit. Matanya mengedar ke segala arah, takut ada yang memergokinya. Setelah dirasa aman, ia pun mulai menaburkan serbuk di bungkusan yang ia bawa di makanan dan minuman burung. Ia tersenyum lebar melihat perbuatannya. Sebelum ia melangkah pergi, ia sempat berkata, "Mampus kalian, takkan ada lagi yang bisa menghalangi niat jahatku." Hartini kembali masuk ke kamarnya. Hatinya lega. Ia tinggal menunggu waktu di mana Nyai akan meraung karena sedih. Senyum jahat tersungging di bibir tipisnya. Dan setelah itu, "Tidak, serindit-serinditku!" Pekik Nyai diiringi tangisnya yang pecah melihat burung-burung kesayangannya mati terkapar. Belasan burung meregang nyawa tak tersisa. Nyai Dewi menatap nanar. Ia terjatuh dan bersimpuh di lantai. Para pelayan menatap iba sang majikan. Handoyo yang mendengar beringsut bangun diiringi Hartini yang mengikuti dari belakang. Mereka bergegas menemui Nyai yang meraung karena sedih. "Apa-apaan kau Dewi? Pagi-pagi buta kau bangunkan aku dengan suara jelekmu," hardik Handoyo marah. "Kau lihat mas, semua burung kesayanganku mati tak tersisa. Ini semua pasti ulah istri mudamu," pekik Nyai histeris. "Enak sekali kau menuduhku, aku tak tahu apa-apa," serga Hartini berbohong. Benar, tak mungkin istri cantikku ini melakukan itu. Kamu jangan fitnah. Lagian itu cuma burung," bela Handoyo sembari merangkul istri mudanya. "Udahlah mas, ayo kita kembali ke kamar. Ngapain ngurusin burung mati?" ajak Hartini disertai anggukan dari Handoyo. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Nyai yang masih tergugu menangis meratapi hewan-hewan kesayangannya. Di sisi lain, malam itu, angin berhembus sangat dingin. Di luar rumah, angin kencang menggoyang pepohonan kesana kesini. Langit malam mendung menunggu hujan turun. Tiada bulan dan tiada bintang yang menerangi. Nyai Dewi masih tergugu di dalam kamar. Hatinya sangat hancur mengingat kematian burung-burung kesayangannya. Petak. Sesuatu seperti jatuh di atas atap rumahnya. Nyai sampai terkejut. Tapi kemudian ia tak peduli. Ia hanya memikirkan nasibnya tanpa burung kesayangannya. Tiba-tiba udara di dalam kamar menjadi dingin dan anyep. Hawanya sungguh tidak mengenakan. Bulu kuduk Nyai seketika merinding. Nyai menjadi ketakutan. Ia memilih menutup wajah dan tubuhnya dengan selimut tebal. Tak lama, ia pun terlelap. Di tempat lain, Handoyo mengerling manja ke Hartini. Dia berkata, "Sayang, hari ini mas izin mau ke kamar Nyai ya. Kasihan juga sudah lama tidak dijamah." Wajah Hartini yang manis berubah kecut. Dalam hatinya terbakar cemburu. "Ya, pergilah ke istri tuamu yang peot itu. Awas saja kalau baru sebentar sudah masuk kembali ke kamarku," ancam Hartini. "Sehari saja sayang, mas janji besok kembali ke pelukanmu.
rayu Handoyo dengan melingkarkan tangannya di pinggang Hartini. Satu kecupan mendarat di lehernya, membuat Hartini tersenyum kembali. Handoyo melangkah pergi meninggalkan Hartini di kamarnya. Ia sebenarnya kasihan melihat Nyai yang sedari kemarin mengurung diri di kamar karena duka yang mendalam. Walaupun Handoyo tak pernah mencintainya, tapi dia tetap manusia biasa yang punya rasa iba. Ia berharap kehadirannya bisa sedikit mengobati luka hati Nyai. Handoyo membuka pintu kamar Nyai. Indra penciumannya menangkap aroma busuk yang sangat menyengat. Ia segera menutup hidungnya dengan tangan. Dilihatnya Nyai sedang duduk membelakanginya dengan suara terisak. Semakin ia melangkah mendekati Nyai, bau busuk itu semakin menguar. Serasa ingin muntah, tapi segera ditahan. Handoyo menepuk pelan bahu Nyai. Nyai sempat tersentak dan memalingkan wajahnya. Mata Handoyo membulat melihat wajah istrinya. Astaga, apa yang terjadi denganmu, Dewi? Pekiknya. Ia beringsut mundur menjauh. Aku tak tahu, Mas. Begitu bangun wajah dan tubuhku berubah jadi seperti ini, raung Nyai Dewi. Aku tak sudi menyentuh wanita menjijikan seperti dirimu, Dewi. Rasanya ingin muntah melihat borokmu yang bau busuk itu, hardik Handoyo. Ia membalikan badan dan berlari kencang meninggalkan Nyai yang terduduk terpaku. Nyai hanya bisa pasrah dan menangis terseduh. Nyai Dewi tak mengerti kenapa tubuh dan wajahnya bisa berubah menjadi sangat mengerikan seperti ini. Tumbuh borok dan luka bernanah di sekujur wajah dan tubuh. Gatal tak terkira. Ia ingin menggaruk, tapi takut bertambah parah. Ia hanya bisa pasrah dan mengurung diri di dalam kamar. Para pelayan dengan setia menemani Nyai Dewi. Mereka bergantian merawat luka dan mencari obat penawar untuk Nyai. Anehnya bukan sembuh. Luka itu malah bertambah banyak dan malah ada sebagian yang mengeluarkan belatung. Tubuh Nyai Dewi bertambah kurus. Semenjak ia sakit, Handoyo dan istri mudanya tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Mereka seolah enggan dekat dengan Nyai Dewi yang memang menjijikkan. Kondisi Nyai Dewi semakin memprihatinkan. Kini tinggal tulang berbalut kulit. Untuk bergerak pun ia sangat susah. Ibu dan ayahnya histeris melihat keadaan Dewi. Mereka berniat membawa anaknya pulang ke rumahnya, tapi Dewi menolak dan tetap ingin tinggal. Di perjalanan pulang, rombongan ayah dan ibu Nyai Dewi dihadang perampok. Mereka dengan sadis membantai keluarga Nyai dan anak buahnya hingga tak bersisa. Mayat mereka dibuang ke dalam hutan. Kini Nyai Dewi tinggal sendiri tanpa teman dan tanpa keluarga. Mampukah Nyai Dewi bertahan? Mayat kedua orang tua Nyai ditemukan setelah seminggu pencarian. Mereka sudah membusuk dan sulit dikenali. Nyai hanya bisa menangis histeris. Untuk duduk sendiri pun Nyai sudah tak mampu. Apalagi ditambah boroknya yang kian membusuk menjalari tubuh. Handoyo dan Hartini tak pernah sudi melihat, apalagi mendekat ke kamar Nyai. Bau busuk tubuh Nyai seketika menguat ketika pintu kamarnya terbuka, membuat yang lewat mual dan ingin muntah. Para pelayan pun hanya datang memberi makanan. Mereka tidak bisa berlama-lama di dalam kamar. Mereka tidak tahan. Kepala mereka pusing jika masuk ke sana. Nyai sangat maklum dengan kondisinya. Ia tak pernah sakit hati, hanya tangis yang menemani. Ia kian pasrah, hanya tinggal menunggu datangnya kematian tiba. Sementara itu, Hartini berkata kepada suaminya, "Mas, buang saja Nyai Dewi itu. Perutku mual jika dia lama-lama berada di sini. Lagian, dia sudah gak ada gunanya," hasut Hartini malam itu saat Handoyo sedang asik santai membaca buku. Mata Handoyo menerawang. Ia manggut-manggut tanda setuju. "Iya, kamu benar sayang. Wanita itu menyusahkan saja." Handoyo berdecak geram. "Besok malam buang ia ke hutan. Seret saja. Dia kan sudah tidak bisa apa-apa. Beri Algojo uang lebih. Anggap sebagai bonus karena bisa menyingkirkan wanita busuk itu." Kembali Hartini menghasut Handoyo. Mata Handoyo berbinar. Ia menatap Hartini lekat.
Segera ia memanggil para pengawal kesayangannya. Mereka mendengarkan titah sang tuan tanah dengan seksama. Bonus besar yang dijanjikan membuat mereka gelap mata. Dan langsung saja mereka eksekusi. Brak! Pintu kamar Nyai Dewi didobrak paksa. Nyai yang lemah hanya menatap nanar ke arah para algojo yang bertubuh kekar. Mereka memakai topeng untuk menghilangkan identitas. Nyai sempat berteriak lemah. Tatkala tangan-tangan kekar itu menarik tubuhnya kasar. Ia sempat berontak walaupun tenaganya kalah besar. Ia akhirnya pasrah. Sebagai pelayan, Nyai berusaha menolong. Tapi dengan mudah, para algojo membanting dan melempar mereka hingga mulut mereka mengeluarkan darah. Sedangkan yang lain hanya dia mematung karena ketakutan. Mereka tak berani melawan, walau hati mereka teriris melihat Nyai yang diseret paksa tanpa bisa berontak. Nyai melihat jalan gelap dengan lemah. Air mata mengalir deras meratapi nasibnya yang tragis. Dendam merasuki hatinya. Hidupnya yang tak pernah bahagia menjadikannya jiwa yang terluka dalam. Ia berjanji ketika ia bisa bangkit, ia akan membalas semua sakit hati yang mereka beri. Derap langkah kereta kuda menggema di jalan sepi menuju hutan. Para algojo tertawa senang memikirkan bonus yang akan mereka terima karena pekerjaan bagus mereka. Kereta kuda semakin dalam memasuki hutan. Setelah dirasa cukup, mereka memberhentikan laju kereta. Satu persatu algojo membuka penutup muka. Mereka tertawa terbahak menatap Nyai yang menatap mereka penuh benci. Nyai tak menyangka mereka adalah pengawal Handoyo yang sehari-hari makan dan bekerja di rumahnya. Tangan Nyai mengepal lemah. Dan tubuh Nyai pun dilempar begitu saja di atas tanah yang ditumbuhi ilalang. Gelap hutan, tiada penerangan. Hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah daun-daun dari pohon yang menjulang tinggi. Nyai mengerang kesakitan. Untuk berucap saja Nyai sudah tak mampu. Ia merasa nyawanya sudah di ujung raga. Para algojo segera pergi dengan tertawa penuh kemenangan. Tanpa rasa bersalah dan kasihan. Mereka meninggalkan Nyai di dalam hutan tanpa makanan dan penerangan. Hanya langkah kuda yang menghentak jadi teman sebelum akhirnya suara itu lenyap dari pendengaran Nyai. Nyai memejamkan matanya. Ia kian pasrah. Untuk duduk pun ia susah. Nyai hanya terbaring menunggu nasib dan ajal kematiannya. Lama Nyai tertidur hingga akhirnya ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mengenai dedaunan kering dan menginjak ranting tak jauh dari tempatnya berbaring. Nyali Nyai semakin ciut tatkala ia mendengar auman harimau menggema mendekatinya. Samar-samar Nyai melihat sang raja hutan mendekatinya. Tubuhnya yang terkena sinar bulan tampak berkilat. Nafas sang raja hutan berhembus di telinga Nyai. Nyai pasrah jika akhirnya harimau menjadikannya santapan malam ini. Gigi tajam sang raja hutan mengenai pipi Nyai. Lidahnya menjilati wajahnya yang dipenuhi porok. Kumbang, kemari. Suara seseorang tiba-tiba menghentikan harimau. Ia berlari menuju asal suara. Nyai menghela nafas lega. Suara langkah kaki kian mendekati Nyai. Samar-samar, Nyai melihat wanita tua bungkuk bertongkat menatap ke arahnya. Nyai menatap lemah. Wanita keriput. Wanita keriput itu memerintahkan si Kumbang untuk menggendong tubuh Nyai. Dengan hati-hati nenek membantu Nyai naik ke punggung Kumbang. Harimau jantan bertubuh besar yang berbobot sekitar 100 kg lebih itu dengan santai membawa Nyai. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hutan, menerjang semak dan pepohonan tinggi menjulang, naik turun bukit dengan cepat. Walau nenek sudah tua renta, tapi nenek sangat kuat dan lincah. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu yang kokoh. Nenek membantu Kumbang untuk naik tangga dan masuk ke dalam rumah. Lampu lentera menyala terang. Hawa di dalam rumah hangat dan menenangkan. Nyai kembali bernapas lega. Hatinya menjadi tentram. Itulah kekuatan pasrah.
Kemudian Nyai diletakkan di atas ranjang dengan kasur dan kain penutup yang sangat lembut. Nenek menatapnya sendu. Ia kemudian beranjak pergi meninggalkan Nyai. Nyai hanya bisa menatap tanpa banyak berucap. Tubuhnya sangat lemah hingga tak mampu berbicara. Nenek kembali datang membawa secangkir air untuk Nyai. Ia membantu Nyai duduk bersandar di tepi ranjang, sedangkan si Kumbang asyik menjilati bulunya di ruang tengah. "Minumlah, Duk. Setelah kamu meminum ini, tenagamu akan kembali muncul," ucap nenek dengan mengulas senyum di wajahnya yang keriput. Nyai mengangguk pelan. Ia kemudian menyeruput jamu yang nenek berikan. Pahit hingga terasa lengket di lidah. Tetapi Nyai tetap meminumnya perlahan. Dengan sabar nenek menyuapinya. "Terima kasih, Nek, sudah menolongku," ucap Nyai lirih. Benar kata nenek, tenaganya berangsur terkumpul kembali. "Iya, Nduk, malang benar nasibmu. Punya suami jahat, orang tua yang sudah tiada, dan kini kau kena guna-guna," seloroh nenek. Nyai menatap heran. Dari mana nenek tahu semua tentang dirinya dan guna-guna? "Kau tak perlu heran. Aku tahu semua tentang dirimu, termasuk dengan belasan burung kesayanganmu yang semua mati dibunuh." Nenek kembali bercerita. Nenek tahu dari mana?" ucap Nyai terbata. "Tak perlu kau tahu. Yang harus kau lakukan sekarang, sehatkan tubuhmu dan balas dendammu. Aku akan membantu dengan segenap jiwaku." Nenek menatap tajam mata Nyai. "Iya, Nek. Terima kasih telah sudi membantuku," jawab Nyai tergugu. Ada rasa haru menelusuk ke hatinya. Akhirnya ada seseorang yang ingin membantunya. Tangisannya seketika pecah. "Jangan menangis, Nduk. Jiwa yang lemahnya akan membuatmu menjadi tertindas selamanya," gerutu nenek. "Tapi, Nek..." "Panggil aku Nek Iroh," bentak nenek. Iya, Nek," sahut Nyai. "Sekarang kamu istirahat dulu, Nduk. Pulihkan tenagamu dulu. Besok kita obati semua lukamu," titah nenek. Baik, Nek," jawab Nyai seraya menunduk takut. Nyai kemudian berbaring dan menutup matanya. Ia mulai tenang. Semangatnya kembali terkumpul. Harapan demi harapan kini bermain di kepalanya. Balas dendam akan ia lakukan. Hari baru untuk Nyai pun dimulai. Kicau burung bersaut-sautan di dalam hutan belantara. Suara orang utan dan binatang hutan lainnya riuh rendah seolah mengajak bersahabat. Dengan dibantu Nek Iroh, Nyai melangkah perlahan keluar dari rumah. Sinar matahari menerpa tubuhnya yang penuh borok dan luka menganga. Setiap melangkah, belatung yang menempel di borok Nyai satu persatu berjatuhan. Nenek tanpa rasa sungkan dan jijik merangkul Nyai dan membawa Nyai ke halaman rumah. Di sana, sudah tersedia ember besar yang terbuat dari kayu. Ember berisi air kembang dan juga tanaman berkhasiat lainnya. Aroma airnya sangat wangi dan menenangkan. Nyai berendam di sana. Nenek dengan sabar membasuh tubuh Nyai dari belakang. Air diguyur dari kepala. Nyai merasa sangat tenang. Tubuhnya segar. Belatung yang menggerogoti tubuhnya perlahan keluar dan mati bergelimang di atas air. Pergerakan binatang kecil itu tak lagi dirasakan Nyai. Selesai mandi, Nyai disuguhkan secangkir jamu berwarna hitam. Aromanya sangat pekat. Nyai meneguk jamu perlahan. Ia sangat menikmati jamu yang terasa sangat pahit dan lengket di kerongkongan. Nek Iroh kembali membawa semangkuk sup beraroma khas yang memanjakan indera penciuman Nyai. Ia serta-merta melahap sup nikmat yang disediakan Nek Iroh. Ia memang sangat lapar. Sejak kemarin, sebutir nasi pun belum tersentuh olehnya. Menikmati hidangan sedap di dalam hutan belantara, disuguhi pemandangan indah, bukit dan lembah, serta ditemani seekor harimau
menambah kenikmatan dalam menyantap makanan. Hatinya tenang, tentram, dan damai. Tak terasa Nyai sudah 1 bulan tinggal di dalam hutan bersama Nek Iroh dan si Kumbang, harimau kesayangan Nek Iroh. Sekarang Nyai sudah sehat dan menjadi sangat kuat. Nek Iroh mengajarkannya banyak ilmu, termasuk ilmu dalam. Nyai pun kini menjadi sangat cantik berkat ramuan Nek Iroh. Wajah Nyai menjadi muda dengan kulit yang putih bersinar. Tubuhnya menjadi berisi dan montok. Rambutnya sehat, tergerai, dan bersinar. "Dewi," Nek Iroh memanggil Nyai. Ia pun mendekat ke arah Nek Iroh. "Iya, Nek," sahut Nyai pelan. "Sudah saatnya kamu kembali, Nduk. Nenek rasa kamu sudah cukup kuat." Nenek menatap dalam mata Nyai. "Tapi Nek, nanti Nenek dengan siapa? Atau biarkan aku pergi sendiri? Kumbang tak usah ikut denganku, Nek." Nyai menatap Nek Iroh sedih. "Tak apa aku di sini sendiri. Aku memintamu untuk membalaskan dendamku pada Handoyo, suamimu," sahut Nenek. "Maksud Nenek?" Nyai menatap heran. "Dahulu, 10 tahun silam, saat musim paceklik, kami meminjam uang kepada suamimu, Handoyo." Nenek beranjak dari duduknya dan melanjutkan ceritanya. "Tapi saat musim panen tiba, hasil yang didapat sangat sedikit dan kami tidak mampu melunasi hutang kami. Hingga Handoyo menyiksa anakku, Darmono, yang kini menjelma menjadi Kumbang," jelas Nenek. "Kumbang?" "Ya, Kumbang adalah anakku. Karena kekejaman Handoyo, putraku hampir meregang nyawa. Darmono hampir tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh. Beruntung, aku bisa membawanya pergi ke dalam hutan. Di situ, kami bertemu Ki Ageng, dan dialah yang menyelamatkan Darmono. Tapi dengan ilmu yang diberikan Ki Ageng, Darmono harus pasrah menjelma menjadi harimau jadi-jadian." Sambil bercerita, tatapan Nek Iroh lurus menatap hutan. "Lantas, apakah Kumbang bisa kembali ke wujud manusia, Nek?" tanya Nyai penasaran. "Tentu bisa. Ketika bulan purnama datang, Kumbang akan kembali ke wujud manusianya," jelas Nenek. "Sudahlah, sekarang kau bersiap-siap. Nanti malam segera keluar dari hutan. Jangan buang waktu percuma," seloroh Nek Iroh. Matanya merah menyimpan dendam. "Baik, Nek. Aku akan membalaskan dendam kita berdua. Mereka harus menerima karma dari perbuatan kejam yang mereka lakukan selama ini," seru Nyai sembari berlalu pergi masuk ke dalam rumah dan bersiap-siap untuk pergi ketika malam datang. Ketika malam datang, Nyai sudah bersiap pergi. Sebelum pergi, Nyai menyempatkan diri memeluk Nek Iroh erat. Air matanya turun deras mengingat budi baik Nek Iroh yang tulus menolongnya. Ia menaiki punggung Kumbang yang kokoh. Kumbang melesat bak anak panah. Hentakan kaki Kumbang menggetarkan tanah sekitar, membuat hewan-hewan lari tunggang langgang. Aumanya menggema memenuhi seisi hutan. Hanya butuh 1 jam ketika sampai, akhirnya mereka masuk ke kampung warga. Dengan mengendap, Nyai dan Kumbang mencari tempat istirahat. Mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tak berpenghuni di tengah sawah. Gubuk itu cukup kokoh dan juga lumayan luas. Mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Di dalam gubuk tidak terlalu gelap. Sinar bulan masuk melalui celah-celah lubang. Nyai memilih berbaring di samping Kumbang dan memeluknya. Nyai merasa sangat damai bisa tidur di atas bulu Kumbang yang lebat. Mendengar dengkuran Kumbang hingga ia pun terlelap. Nyai terjingkat tatkala tangannya menyentuh sesuatu. Benda itu datar, hangat, dan berbulu tipis. Nyai meraba dengan pelan. Dirasakannya benda itu bergerak naik turun berirama. Seketika ketakutan menyerang. Perlahan ia mulai membuka matanya di keremangan. Matanya seolah mau lepas ketika ia melihat sosok di depannya. Siapa kamu?" tanya Nyai tergagap.
Ia beringsut mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. "Ini aku, Nyai, si Kumbang," ucapnya memastikan. Tidak mungkin," ucap Nyai tak percaya. Ia benar-benar tak percaya melihat pemuda tampan yang bertelanjang dada di hadapannya. Pemuda dengan kulit putih dan dada bidang yang ditumbuhi bulu tipis. Wajahnya terbilang sangat tampan dan berbadan atletis. "Darmono," ucap Nyai lirih. Pemuda itu mengangguk cepat. Ia kemudian membuka pintu. Dari dalam terlihat sinar bulan yang sangat terang. Bulan besar sempurna dengan sinar yang berpendar memecah langit malam yang gelap. Malam ini malam bulan purnama. Setiap malam ini datang, aku akan berubah wujud menjadi manusia hingga bulan purnama berikutnya, serunya. Ia kemudian berjalan mendekati Nyai. "Kita bersama akan menuntut balas. Besok kita akan mencari rumah di desa. Kau bisa memperkenalkan aku sebagai kakakmu. Aku yakin Handoyo tidak akan mengenaliku, karena dulu aku sangat hitam dan lusuh." Ia menatap tajam ke arah Nyai. Jarak mereka hanya sejengkal. Nyai menatap dengan jantung yang berdebar kencang. Baru kali ini ia menjumpai lelaki setampan ini. Nyai mengangguk pelan. Darmono seketika bangkit dan berbalik menjauhi Nyai. Ia memilih tidur jauh dari Nyai, sedangkan Nyai kemudian berbaring membelakangi Darmono. Pagi pun tiba. Nyai dan Darmono berjalan beriringan memasuki desa tempat di mana Nyai dilahirkan. Kenangan pahit dan indah terukir di sana. Nyai sempat ragu tatkala dirinya berpapasan dengan warga sekitar. Ia takut mereka masih mengenalinya. Nyatanya, warga yang melintas hanya menganga dan larut akan pesona Nyai Dewi yang sangat cantik. Yang wanita pun tak kalah terpesona dengan ketampanan Darmono. Mereka seperti terhipnotis. Yang sedang berjalan langsung terdiam. Yang sedang menampi beras pun seperti menjadi patung. Nyai menghentikan langkahnya ketika bertemu seorang nenek. Ia mendekati si nenek yang sedang menyapu. "Permisi, Nek. Apakah di sini ada rumah yang disewakan? Aku dan kakakku kebetulan baru pindah ke desa ini," ucap Nyai dengan sopan. "Kebetulan di gubuk ini nenek tinggal sendiri. Apa kalian mau menyewa di sini? Hitung-hitung untuk jadi teman nenek yang sebatang kara ini," ucap nenek memelas. "Baiklah, Nek, kami setuju," angguk Nyai cepat. "Kalau begitu, mari silahkan masuk," ajak nenek dengan senyuman lebar mengembang di wajahnya. Nyai mengedarkan pandangannya di gubuk sang nenek. Gubuk bambu yang terbilang tua itu masih sangat kokoh dan nyaman ditempati. Nyai merasa sangat nyaman berada di situ. Begitupun Darmono. Berita tentang kecantikan Nyai rupanya sampai juga ke telinga Handoyo. Ia sangat penasaran dan ingin segera bertemu dengan Nyai. Sikapnya yang mulai berubah membuat Hartini curiga. "Mau kemana kau, Mas?" ujar Hartini begitu melihat Handoyo keluar dari dalam kamar dengan pakaian rapi. "Ada urusan jual beli tanah," ucapnya sekenanya. "Sepagi ini kah?" sahut Hartini curiga. "Sudah, jangan banyak tanya. Yang penting uang untukmu cukup kan? Di pikiranmu kan cuma ada uang dan uang," hardik Handoyo. "Tapi Mas..." Belum sempat Hartini berucap, Handoyo sudah melenggang pergi, membuatnya dongkol setengah mati. "Dasar laki sialan," umbatnya dalam hati. Bersambung dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.